Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Elsada Oktavia Rahmadani dari MTS Tahun Najah memberikan sedikit syarahan tentang meneladani akhlak terpuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita rahmat sehingga kita bisa saling menyapa walaupun hanya secara virtual. Yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa risalah Islam dari zaman yang suram menuju zaman yang terang benderang. Dan semoga kita bisa selalu mencontoh akhlak-akhlak beliau. Berbicara mengenai akhlak-akhlak beliau, salah satu akhlak beliau yang harus kita contoh adalah cara beliau bersabar ketika mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sering terdengar di media sosial banyak anak muda yang membunuh orang tuanya hanya demi mendapatkan barang yang dia inginkan. Dan banyak kaum remaja yang bunuh diri hanya karena ditinggal oleh pacarnya. Baru ujian sekecil itu sudah mengeluh, sudah mau bunuh diri. Bagaimana kalau mendapat ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala? Coba lihat Nabi Muhammad SAW. Dari kecil Nabi Muhammad sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saat di kandungan, Nabi Muhammad sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kepergian ayahandanya. Dan di umur 6 tahun kembali diuji dengan kepergian ibunda tercintanya. Umur 8 tahun ditinggalkan oleh kakek tercintanya. Tak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala kembali menguji Nabi Muhammad ketika beliau berdakwah. Nabi Muhammad dan kaum muslimin diboikot atau diembargo oleh kaum kafir Quraisy. Mereka diboikot selama 3 tahun. Dan hingga suatu hadis diriwayatkan, tidak ada lagi makanan yang dapat disantap oleh mereka dan daun pun menjadi makanan mereka. Tapi Nabi Muhammad tetap sabar dan yakin akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wa anfusihim wathamarat wa basyiris sabirin. Yang artinya, dan kami akan menguji mereka dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada mereka, orang-orang yang sabar. Hingga suatu hari, seorang kafir Quraisy setiap malam mengantarkan makanan kepada Nabi Muhammad dan kaum muslimin menggunakan unta. Tapi tidak hanya itu saja, Allah Subhanahu wa taala kembali menguji Nabi Muhammad pada tahun ketiga beliau kenabian. Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang sangat dicintainya, yaitu istrinya Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang selalu mendukung beliau dalam berdakwah. Tahun ini Nabi Muhammad benar-benar sedih, sehingga diberi nama tahun kesedihan atau Amul Husni. Tetapi Nabi Muhammad tetap bersabar dan yakin akan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran dalam keimananlah yang menjadi sebab kesulitan atau kesedihan ini akan segera berlalu begitu saja tanpa terasa kalau itu sangatlah lama. Nabi Muhammad tetap bertekad dan terus bersabar. Dan Allah pun memberikan Nabi Muhammad kebahagiaan yang amat terdalam. Dan ada sedikit motivasi dari saya. Kalau kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala
itu tandanya Allah sayang sama kalian. Bukannya Allah benci sama kalian, tapi Allah itu sayang sama kalian. Karena Allah ingin menaikkan level kehidupan kalian menjadi level yang lebih tinggi, menjadi derajat yang lebih tinggi. Coba tanya kepada orang-orang yang jarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanya kepada mereka, apakah mereka sering menikmati kenikmatan bersabar? Tanya kepada mereka, atau mereka merasakan kenikmatan bersabar? Mereka akan menjawab, jarang merasakan kenikmatan bersabar. Sekian tausiah dari saya. Bila itu benar datanya dari Allah, dan jika salah itu datanya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.